Dalam Operation Dragon Side Story Safe Zone ini, salah satu kendala yang menurut gue paling penting adalah ini sih, bagian workshop untuk combat ya. Karena kita kan style of combatnya agak beda ya sama perfilman action Indonesia yang lainnya, yang mungkin lebih mengedepankan sisi kreatif di bagian gerakannya dibuat terlalu indah atau lebih artistik ya. Karena Operation Dragon menjunjung tinggi nilai realisme yang tinggi, jadi kita harus benar-benar pikirin banget koreografinya. Koreografinya kita dalam berantem nggak boleh terlalu kelihatan kayak dibuat-buat gitu ya. Jadi harus stick to reality banget sih dari segi teknis dan eksekusinya gitu. Dan overall vibes-nya. Halo, nama gue Bill dan gue adalah director dan produser dari Operation Dragon. Halo, nama gue Rahim. Di project ini gue bantu Bill sebagai asisten director. Perkenalkan, nama saya Bobby Witomo. Nama gue ini Marco, peran gue di sini sebagai Wolf. Jadi Operation Dragon adalah serial crime action Indonesia yang bernuansa highly realistic dan bersetting di alternate history atau alternate universe. Jadi kurang lebih jalan ceritanya tuh mengarah kepada penjualan suatu barang, ya kan? Saya tidak bisa nge-spoiler barangnya apa. Menceritakan tentang main karakternya Bruce yang dia mencoba untuk apa ya? Mencoba untuk minta duitnya. Kita Golden Dragon, tim Golden Dragon ini sudah menyelesaikan misi yang sudah dikasih sama musuh kita atau lieutenant tadi. Karakter yang saya mainkan ini, dia itu sebenarnya posisinya tuh terpojok gitu. Dari satu sisi dia tidak menerima haknya secara penuh. Dia menuntut sisa haknya. Ternyata percakapan itu tidak berakhir dengan sempurna ternyata, dan diakhiri oleh fight scene yang seru gitu. Dan ada sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi gitu. Jadi akan mungkin ada perseteruan atau apa, negosiasi lebih. Gitu ceritanya. Lu pikir bisa gitu ya? Datang ke kantor orang tiba-tiba buat ngelap duit? Berani juga anjing Golden Dragon ternyata ya. Di alternate universe Operation Dragon nih sebenarnya secara kronologi timeline-nya sama kayak sekarang ya, tahun 2020-an. Tapi yang terjadi beda adalah event-event sejarah yang terjadi di dunia itu sangat berbeda, sehingga di dunia Operation Dragon ini crime syndicate dan kejahatan tuh sangat skyrocketing ya, dan dunianya itu dark gitu, kayak banyak sekali peperangan skala kecil dan social progress itu nggak pernah maju banget. Digital teknologi nggak pernah terlalu develop, jadi kayak orang-orang di dunia Operation Dragon tuh contohnya mereka orang-orang biasa tuh nggak punya handphone kayak dunia kita sekarang gitu kan. Yang punya handphone tuh cuma orang kaya banget, dan handphonenya pun masih rada jelek. Komputer tuh kayak terbatas untuk company yang penting atau instalasi militer. Intinya banyak teknologi-teknologi digital yang di dunia sekarang yang highly accessible buat orang-orang normal. Di dunia Operation Dragon tuh nggak accessible buat orang normal karena teknologinya sangat terbatas, teknologi digital ya maksudnya. Tapi di satu sisi teknologi-teknologi seperti senjata konvensional atau teknik-teknik perang yang konvensional itu ini lebih develop karena dunianya penuh dengan perang ya dan penuh dengan kejahatan. Menurut gue menarik banget sih project ini karena satu, Bill itu buat dunia ini cukup detail kalau menurut gue. Gue sempat dengar backstory dari cerita-cerita sebelumnya, dan dia ceritain dia bikin alternate universe di mana dunia ini tuh se-fucked up itu gitu. Jadi kayak ini alternate universe dari dunia yang kita lagi jalanin sekarang, dan Bill cukup detail untuk bikin semua the package the whole story itu menurut gue cukup detail sih. Kerja sama Billy itu seru. Santai, lebih enak. Kalau misalnya ada sesuatu yang salah bisa diperbaiki, enak. Santai aja. Dia adalah seorang pribadi yang memiliki ambisi dan ambisi yang besar tentu. Dia ambisi besar. Dia mampu men-sharingkan dengan DOP maupun dengan saya sebagai lawan mainnya secara langsung dengan baik. Enak karena Billy sangat open sih untuk sama suggestion yang gue kasih. Kayak menurut gue untuk percakapan itu enak sih, karena kayak kita bisa lempar-lemparan referensi dan lain-lain gitu sih kalau menurut gue. Hampir semuanya itu dia yang direct semuanya. Acting gue, cara gue untuk ngelakuin di situ juga. Dia punya persiapan dalam arti jauh sebelum
hari syuting dia udah banyak bicara empat mata dengan saya, contohnya bahwasanya dia ingin ngebangun sebuah karakter seperti ini, Bob. Sebagai seorang director, dia tahu apa yang dia mau sih. Menurut gue itu kayak salah satu hal yang paling penting di seorang director ya. Dia tahu apa yang dia mau dan dia pakem lah gitu intinya, kayak yakin sama apa yang dia mau sih. Jadi itu dia kayak nyambung ke yang tadi gue ceritain, kayak dia cukup detail untuk bikin semuanya. Jadi menurut gue semuanya rapih gitu loh. Gitu kalau menurut gue. Sebagai aktor pun menurut gue referensi yang didapat dari Billy tuh dia aplikasiin di adegannya Bruce ini kan. Kebetulan Billy sebagai director juga sebagai aktor kan di sini, sebagai Bruce gitu. Oke, kalau emang itu mau lo. Jadi untuk Operation Dragon Side Story, ini adalah bagian bisa dibilang untuk perkenalan karakter dan perkenalan lore dari Operation Dragon secara keseluruhan ya. Specifically untuk yang Operation Dragon Side Story Safe Zone, ini bercerita tentang sebuah konvensi di mana ini ya, ada kayak daerah-daerah di mana kita nggak bisa asal ngeluarin senjata api buat nembak-tembakan, sehingga kayak segala jenis konflik itu harus diselesaikan dengan hand-to-hand combat ya, karena emang ada kayak peraturan underworld di dunianya yang tidak memperbolehkan senjata api untuk digunakan di daerah-daerah safe zone apa no gun zone ini ya. Jadi sebenarnya daerah no gun zone ini dibikin untuk supaya crime syndicate yang ada di dalam dunianya lebih bisa memilih jalur negosiasi. Kalau misalnya harus ada kekerasan pun, kekerasannya nggak boleh terlalu menjalar terlalu parah. Dalam Operation Dragon Side Story Safe Zone ini, salah satu kendala yang menurut gua paling penting adalah ini sih, bagian workshop untuk combat ya. Karena kita kan style of combatnya agak beda ya sama perfilman action Indonesia yang lainnya, yang mungkin lebih mengedepankan sisi kreatif di bagian gerakannya dibuat terlalu indah atau lebih artistik ya. Karena Operation Dragon menjunjung tinggi nilai realisme yang tinggi, jadi kita harus benar-benar pikirin banget koreografinya kita dalam berantem nggak boleh terlalu kelihatan kayak dibuat-buat gitu ya. Jadi harus stick to reality banget sih dari segi teknis dan eksekusinya gitu, dan overall vibes-nya. Yang paling challenging mungkin fighting scene-nya kali ya. Mungkin ke fighting scene-nya karena kayak kemarin baru workshop sekali kan. Jadi untuk ngelihat the whole-nya itu lumayan tricky menurut gua, karena gua baru lihat lah gitu koreografi si fighting scene-nya gitu sih. Pernahnya ini sih ke dancing scene kayak agak similar tapi kayak beda koreografi gitu juga sih. Saya mau bahas tentang karakter saya. Ketika saya menerima karakter saya ini, saya merasa ini adalah karakter yang sebenarnya cukup unik, tapi dia seorang, ya seperti yang saya tadi sudah ceritakan, dia seorang mafia tapi kepepet segala macam, unik. Jadi ini merupakan tantangan pribadi buat saya buat mengeluarkan level acting yang dimau. Challenging di project ini sih continuation-nya aja sih, continuity screen-nya. Takutnya ada yang kelewatan gitu, mungkin di scene sebelumnya gue nggak ada, tapi tiba-tiba gue udah ada gitu. Atau gue ada tapi gue nggak ada di berikutnya. Very challenging. Gue malah diajarin sama stuntman-nya langsung. Gue banyak bertanya, kalau bisa latihan terus, gue latihan terus sama mereka biar lebih enak gitu, lebih natural. Jadi reason kenapa gue pengen banget bikin Operation Dragon ini karena gue ingin mencoba atau mempionir genre action yang highly realistic di Indonesia. Kenapa gitu? Kenapa menurut gue penting? Karena gue melihat dalam beberapa tahun belakangan ini, even action mainstream di Hollywood atau di action Hong Kong atau Korea pun sudah mengarah ini ya, ke menuju level of realism yang lebih tinggi. Dan menurut gue Indonesia harus cepat-cepat catch up juga, harus ada kayak beberapa big players yang bisa bikin action realistik gitu. Kebanyakan action di Indonesia masih lebih mengedepankan nilai-nilai ini ya, creativity-nya gitu, secara estetik atau apa. Tapi secara kayak in terms of actual science in combat, baik hand-to-hand combat dan firearms-nya, gue rasa belum nyampe di level yang gue pengen sih. Makanya gue harus jadi pioneer ya.
Yang pertama paling penting highlights utamanya adalah ini, gue ingin nge-show realistic fight scene ya, terutama di safe zone ini. Kedepannya nanti mungkin di Operation Dragon Side Story yang berikutnya, or even tujuan utama kita nanti di series, itu kita bakal ini sih, banyak ngelibatin dari firearms, hand-to-hand combat, mungkin melee combat yang pakai pisau atau senjata tumpul, tapi kita sajikan dalam ranah yang realistis, serealistis mungkin, tapi nggak cukup bisa dinikmatin lah secara sinematografi juga. Jadi kita harus berusaha mendapatkan ini ya, the right balance antara realism sama estetika dalam filmnya. Karena gue diceritain detail dunianya tuh menurut gue menarik gitu sih untuk kayak digali lagi. Kayak menurut gue kan ini kan kita ceritain beda-beda angle dari dunianya si Operation Dragon ini kan. Kayak ada si Martin, ada Bruce, ada siapa lah gitu. Kayak akan banyak karakter lainnya yang menurut gue kayak, oh ini kayak agak kayak omnibus kali ya mungkin ya. Di sini saya melihat sesuatu yang unik yang tidak saya jumpain di tempat-tempat lain adalah ini sekumpulan anak-anak muda yang memiliki ambisi besar di dunia action perfilman. Dan semuanya tertata dengan rapi, dengan tidak mengedepankan egonya masing-masing. Jadi selalu mencari jalan tengahnya. Jadi saya rasa ini adalah sebuah peluang besar. Apa yang akan terjadi berikutnya? Soalnya kan gue sebelumnya itu udah ikut on the first project. Nah dari situ gue kayak nunggu mau lanjut lagi gitu, mau cari tahu lagi lore-nya gimana, kelanjutannya gimana, Golden Dragon bakal gimana nih, nanti ada teman-teman baru atau enggak gitu, atau cuma duo terus. Itu menyenangkan, menurut gue itu menarik banget. Nah, semoga karya kami dapat menginspirasi, menghibur, dan juga mengedukasi. Terutama karena nanti kedepannya kita bakal banyak bikin ini sih, fight scene breakdown atau kayak analisa-analisa dari combat, atau bisa jadi analisa-analisa kontekstual ya, yang kayak berhubungan sama sejarah apa culture. Harapannya hasil daripada proyek ini bisa diterima dengan baik di mata masyarakat, ya kan tentunya. Terus kalau misalkan bisa masuk festival-festival movie, itu kan nggak menutup kemungkinan ya. Dengan kualitas seperti ini saya yakin bisa. Gua harap sih Operation Dragon itu bakal lanjut terus. Gua suka dari ceritanya, side story-nya, dari main story-nya itu gue udah sangat tertarik gitu. Feature kali ya, maksudnya jadi feature film gitu, dimana kayak dari cerita-cerita pendek ini semua digabung dan ternyata ada grand story-nya yang menceritakan ternyata semua cerita kecil ini colliding ke arah yang si film besarnya itu mungkin ya. Gue berharap Operation Dragon ini bisa menghibur dan juga mengedukasi teman-teman di sana yang nonton. Karena menurut gue, karya art yang bagus adalah art yang bisa menghibur dan juga memberikan value educational. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa follow Big Brothers Pictures di YouTube dan Instagram. Stay tuned.